Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Umiati Ramadan, NIM 2018-53016. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pelaksanaan audit sistem informasi. Berikut penjelasan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai overview. Perumpamaan auditor sistem informasi. Yang pertama ada project identification, project initiation. Yang kedua ada analis. Yang ketiga ada logical design, physical design, dan yang keempat ada implementation dan maintenance. Waktu pelaksanaan audit. Di sini ada pre itu maksudnya sebelum aplikasi atau web itu diimplementasikan di dalam perusahaan. Dan untuk post, ini setelah aplikasi tersebut sudah diimplementasikan di perusahaan, dilakukan proses audit sebagaimana mestinya SOP di suatu perusahaan tersebut. Manfaat audit. Institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan. Mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut. Mengetahui outcome. Sini ada manfaat audit post-implementation system. Institusi dapat memasukkan resiko-resiko yang masih ada dalam penanganannya. Masukan dalam agenda penyempurnaan sistem, perencanaan strategis, dan anggaran pada periode berikutnya. Dan untuk perencanaan strategis dan rencana anggaran di masa datang, memberikan reasonable assurance bahwa sistem informasi telah sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang ditetapkan. Membantu memastikan pemeriksaan audit, membantu dalam penilaian initial purpose value telah terrealisasi dan saran tindak lanjutnya. Di sini ada contoh-contoh audit sistem informasi berdasarkan waktu audit. Ada contoh audit pre-implementation, audit rancangan sistem, rancangan database, rancangan interface, jaringan, dan rancangan sekuritas sistem. Audit rancangan sistem. Audit ini dilakukan untuk melihat apakah rancangan sistem yang dibuat telah sesuai seperti model yang digunakan, apakah sudah sesuai formatnya, rancangan sesuai atau ambigu, apakah rancangan memunculkan fungsinya dengan tepat. Sini ada konteks diagram dari siswa, aplikasinya namanya itu. Bisa dilihat seperti gambar ini. Di sini kepala sekolah tidak boleh menginput data ke siswa karena kepala sekolah itu pimpinan yang paling
tinggi di dalam suatu instansi sekolah. Audit rancangan database. Audit dilakukan pada rancangan database meliputi rancangan IRD, apakah sudah benar atau belum, struktur tabel yang digunakan sudah optimal, kurang, atau berlebihan. Nanti bisa dilihat dari struktur tabelnya. Dan untuk relasi tabel yang dilakukan itu sudah normal atau tidak, itu harus dicek dengan baik. Jenis database yang digunakan itu akan membuat sistemnya itu berjalan dengan lancar atau tidak. Ini contoh audit database. Yang kiri ini sebelum diaudit dan yang kanan sesudah diaudit. Terlihat sekali perbedaan dari kedua sisi ini setelah dan sebelum diaudit. Audit rancangan interface. Audit ini dilakukan pada semua interface yang digunakan dalam sistem baik form maupun report. Standar umum pembuatan form dan report. Meaningful title atau judul form. Meaningful information. Harus penuh arti balance layout, keseimbangan tata letak. Audit arsitektur jaringan. Audit ini dilakukan untuk melihat arsitektur jaringan yang digunakan pada sistem, apakah sudah sesuai, apakah biaya yang digunakan sesuai dengan investasi, apakah support untuk pengembangan ke depan, itu harus diaudit secara matang, supaya sistem tersebut tidak tertinggal dengan zaman. Ini adalah contoh arsitektur jaringan. Dapat dilihat seperti ini. Ini dari penyedia internetnya untuk penyaluran ke rumah-rumah dengan cara seperti ini. Bisa dilihat. Audit rancangan sekuritas sistem. Audit ini dilakukan untuk melihat rancangan keamanan yang digunakan dalam sistem. Apakah ada sekuritas pada jaringan komputer? Apakah sekuritas untuk login ke sistem sudah menggunakan enkripsi yang baik? Apakah ada pelevelan akses bagi pengguna sistem? Contoh audit post implementation. Di sini ada 5 contoh. Audit fungsi sistem, interface, database, jaringan komputer, dan keamanan sistem. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil audit. Berikut contohnya. Standar kebutuhan. Ini pada media penyimpanan datanya dan media server. Sudah sesuai standar atau tidak. Dan ini adalah tabel rekomendasi untuk upgrade selanjutnya. Rekomendasi layanan di Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Media penyimpanan perlu di-upgrade agar dapat menampung pertumbuhan data yang besar. Backup data perlu dijadwalkan secara rutin untuk menghindari data-data itu hilang.
Jadi perlu disediakan media penyimpanan eksternal untuk membackup data. Kemampuan jaringan juga perlu ditingkatkan. Perlu pembedaan leveling hak akses, data, dan aplikasi. Perlu adanya enkripsi dalam pengiriman data supaya data disampaikan itu sesuai dengan data aslinya. Jadi tidak ada data yang rusak di tengah jalan. Perlu adanya workflow untuk layanan izin kursus. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.